A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdini sawa'as sabil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan meneruskan kajian yaitu surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Artinya ayat ini sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan hartanya mereka untuk menghalangi orang di jalan Allah. Kebalikan kan? Kalau orang yang beriman menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mendorong orang supaya orang itu di jalan Allah. Orang kafir supaya orang itu jangan di jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka. Dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Beda kalau orang yang beriman, kalau dia berinfak di jalan Allah, dia akan bahagia, nolak bala, dijauhkan musibah, dijauhkan petaka, karena dia mendorong orang di jalan Allah. Kalau orang yang kafir, ya dia kebalikannya, dia berinfak supaya orang jangan di jalan Allah. Beda, kelasnya jauh beda. Kalau orang yang beriman, ya karena dia mendorong orang di jalan Allah, infaknya menjadi bahagia, infaknya dibalas Allah justru sekali lipat, nolak bala, nolak musibah, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau orang kafir, infak untuk menghalangi orang di jalan Allah, timbul penyesalan, dikalahkan juga, masuk neraka jahanam. Nah, 37-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyamizallahul khabitha minat tayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'dim fayurkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Supaya orang-orang yang memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik, jadikan golongan yang buruk itu sebagaimana di atas sebagian orang yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Orang yang buruk itu, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi mereka misalnya menginfakkan hartanya di jalan Allah, tapi untuk supaya orang syirik, supaya orang musyrik, bikin rumah ibadah supaya orang itu nggak nyembah Allah, ya kelasnya jauh beda. Makanya Allah pisahkan. Beda jelas orang yang beriman supaya untuk berbuat baik, supaya mendorong orang di jalan Allah. Orang kafir menghalangi. Akibatnya juga infaknya nyesal, dikalahkan juga, masuk neraka. Orang beriman, infaknya bawa bahagia, dimenangkan, masuk surga. Beda kelasnya. Maka itu Allah katakan di 38,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnatullah terhadap orang-orang yang dahulu. Jadi sebetulnya orang-orang kafir itu diberi Allah kesempatan supaya dia itu kembali ke jalan Allah kalau dia mau. Tapi kalau dia enggak, ya dia akan menyesal selama-lamanya. Maka itu Allah katakan dalam peperangan pada masa Rasul dulu itu 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahaw fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi diberikan Allah kesempatan itu berkali-kali itu. Ya kalau dia enggak, masa peperangan Nabi dulu itu ya perangin mereka supaya tidak ada fitnah, tidak orang yang ganggu-ganggu itu. Tapi balik lagi, kalau dia kembali ke jalan Allah, diampuni Allah semua dosa-dosanya. Allah itu Maha melihat apa yang dikerjakannya. Maka itu Allah katakan di ayat 40-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau dia mereka itu berpaling, ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kamu. Jadi misalnya orang kafir itu tetap berpaling dari ajakan Allah, berpaling dari Nabi Muhammad, udah Allah sebaik-baik pelindung orang beriman, sebaik-baik penolong. Mereka tidak ditolong, tidak dilindungi oleh Allah. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sungguhnya 1/5 untuk Allah. Jadi kalau dia mengalahkan orang kafir, dapat rampasan perang, beri dulu 1/5 untuk Allah. Allah itu ya masjid, anak yatim, fakir miskin, orang-orang di jalan Allah kayak seperti imam masjid, perawat masjid itu 1/5 kasih dulu mereka itu. Kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan di hamba kami Muhammad di hari kiamat nanti, yaitu hari bertemuannya dua pasukan. Jadi orang kafir dan orang beriman ketemu di padang mahsyar nanti. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi tidak boleh serakah. Makanya sebetulnya Islam itu sudah mengajarkan kepada kita ya. Kita sekarang kan perang juga. Perang hawa nafsu. Nah kita perang hawa nafsu dapat rezeki, keluarkan 1/5. 1/5 kita keluarkan.
Nah, 1/5 kita keluarkan itu untuk siapa? Ya tadi untuk Allah, Rasul, dan untuk orang-orang di jalan Allah, yatim, fakir, miskin tadi itu. Part 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa. Warrakbu asfala minkum walau tawa'attum la akhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amra kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa inna allaha lasami'un alim. Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh dan kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, ya dulu itu kalau perang ada di sana misalnya perang ada ketentuan. Pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Jadi mereka mulai perang, kemudian dia tentukan hari perangnya. Akan tetapi Allah yang mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Itu agar orang-orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata. Dan agar orang-orang yang hidup itu hidup dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi misalnya dia perang, jadi ada persetujuan misalnya kalau pihak musuh meninggal sekian, pihak orang beriman meninggal sekian. Jadi ada kayak akhirnya perang itu menang atau kalah. Kalau meninggalnya banyakkan orang kafir, itu berarti menang orang beriman. Tapi kalau sebaliknya kalah. Tapi selama 23 kali Rasul ikutin perang itu, yang kalah hanya di Uhud. Di Uhud itu karena tentara umat Islam tidak mengikuti komando Nabi. Nabi bilang jangan turun ke bawah sebelum ada perintah Nabi dari atas bukit itu. Bukit pemanah namanya. Ya mereka belum ada perintah Nabi udah turun ke bawah. Akhirnya musuh naik dari atas gunung itu. Nah, ya dia menghantamin orang mukmin yang ada di bawah. Baik, ketiganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr walakinnallaha sallam. Innahu alimun bidzatis sudur. Yaitu ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka pada kamu berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi gentar. Tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu dalam mimpi sedikit, musuh itu sedikit, supaya nggak takut. Jadi supaya orang Islam itu berani, kuat gitu. Jadi dalam mimpi musuh itu sedikit. Kalau ditunjukkan dengan musuh banyak, nanti orang Islam itu khawatir. Jadi Allah kasih mimpi musuh itu sedikit. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yurikumuhum idh taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amra kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu
ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi orang mukmin melihat mereka itu sedikit, mereka juga melihat orang mukmin sedikit. Jadi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di situ, memenangkan orang-orang beriman. Kita lihat ayat 45-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi kalau perang itu banyak sebut nama Allah, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak Bung Tomo dulu kan, dengan pekikannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kayaknya tegar, nggak takut ini, nggak takut itu, tegar kayaknya. Dan memang Allah suruh kita juga, kalau kita pergi kemana-mana juga, banyak sebut nama Allah agar kita beruntung. Ada lagi di ayat yang lain, Allah katakan di surat Jum'ah itu, pergilah kamu ke muka bumi ini, cari karunia Allah, tapi banyak sebut nama Allah agar beruntung. Ayat 46-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dua kali Allah katakan, Al-Baqarah juga ada kan, Allah bersama orang yang sabar. Sini Allah katakan lagi, Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang sabar itu memang kuat. Kayaknya Abu Bakar itu dulu pernah Nabi lagi di rumah dia, ada orang caci maki dia, sabar. Nabi senyum, ketawa, nggak ngomong apa-apa. Suatu saat dia lagi di rumah Abu Bakar juga. Abu Bakar marah-marah sama orang, ada yang ngatain dia. Merah muka Nabi, terus balik pulang. So, Abu Bakar tanya, kenapa waktu itu Rasulullah kok ada orang yang caci maki saya nggak marah, senyum-senyum, mukanya nggak bela, nggak apa. Tapi kenapa waktu saya waktu saya marah-marah, ada orang yang marah-marah, merah dan meninggalkan pergi. Waktu kamu tadi, waktu Abu Bakar yang sabar caci maki orang itu, banyak sekali malaikat di sekitar Abu Bakar itu. Sewaktu Abu Bakar marah-marah, ngambung-ngambung itu, kena orang yang menghina dia, banyak lagi setan yang ada di situ. Setan yang muka cemong itu. Jadi makanya kalau orang yang marah-marah itu banyak setan. Orang yang sabar itu ada banyak malaikat di situ. 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya. Jadi kalau kita keluar rumah, jangan rasa angkuh, jangan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang di jalan Allah, jangan malah mendorong orang di jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi ilmu Allah itu jadi nyuruh orang itu kalau dia keluar rumah dengan jangan kamu rasa angkuh, jangan kamu rasa riya kepada manusia, serta mari orang jalan Allah, supaya kamu dapat berkah pekerjaanmu hari itu. Allah meliputi apa yang kamu kerjakan. 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذ زين لكم الشيطان أعمالكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وإني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. Setan menjadikan kita nih, kalau kita keluar dengan sombong, dengan riya, malai orang di Allah itu, dia jadi orang yang setan datang kepadanya dengan mengatakan dalam hatinya tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadapmu pada hari ini dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Jadi dia merasa sombong lah. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat, maksudnya ini keluar rumah, ini keluar perang. Setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat lihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah itu sangat keras siksanya. Jadi begini, jadi kalau kita keluar rumah dalam keadaan perang, satu tadi tidak boleh kita menghalangi orang dari Allah, tidak boleh kita riya, tidak boleh kita sombong. Keluar rumah biasa juga kayak kita biasa hari-hari atau keluar rumah perang. Nah, misalnya kita ketemu sama orang yang jahat atau orang musuh. Jadi kalau kita itu tadi riya, sombong, menghalangi orang jalan Allah, setan itu bergelut di dalam diri kita. Bergelut dia, waduh seorang kita ini gimana begitu. Jadi begitu ada orang yang mengganggu dia kayak menghantam orang itu. Begitu kita berantem, setannya berlepas diri. Kata setan, aku juga takut kepada Allah, biarlah dia berantem. Sebelum berantem, waduh, subhanallah, setan itu. Sama kayak kita marahin anak waktu di masa kecil, udah pukul. Wah, kata setan, lagi pukul, lagi kurang ajar anak ini. Begitu malam-malam dia tidur, dia lihat, ya Allah, merah-merah, nangis gitu, Masya Allah. Kenapa saya tadi itu? Itu tuh setan. Setan tuh suka mengganggu begitu tuh. 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati berkata mereka itu mengatakan orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya, orang munafik ngomong kayak begitu. Jadi orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi memang orang munafik itu menganggap orang yang ngaji, orang yang sholat, ibadat itu ditipu oleh agamanya. Padahal dia yang tertipu oleh malaikat. Dia tertipu oleh syaitan. Syaitan yang masuk ke dalam dirinya. Padahal dialah yang tidak benar. Tapi dia mengatakan kita yang tidak benar. Ditipu agamanya. Maka itu ayat 50 Allah katakan orang-orang yang munafik, orang kafir itu, kasihan sebetulnya dia itu. Kalau dia meninggal nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bizallamin lil abid. Demikian itulah disebabkan orang-orang yang kafir itu
Waktu meninggalnya orang kafir itu, malaikat gebukin dia, muka mereka digebukin, punggung mereka digebukin. Masya Allah, siksa neraka juga membakar. Tuh digebukin dulu, dicabut nyawa, terus masuk neraka. Di ayat 51-nya, demikianlah kenapa karena ini perbuatan tangan mereka, Allah tidak zalim kepada hambanya. Itu karena perbuatan mereka sendiri sebetulnya. Kenapa sih Allah kok marah betul sama mereka itu? Ya lihat aja di 52-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kada bi'ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru biayatillah fa'akhadhakumullahu bidunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kadang mereka itu serupa dengan keadaan Firaun dan mengikut-mengikutnya serta orang-orang yang sebelum mereka mengingkari ayat Allah. Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha keras siksanya. Karena dia itu mirip dengan Firaun, makanya Allah marah. Allah marah. Mengingkari ayat Allah juga, nggak beriman dengan ayat Allah. Padahal ayat Allah ini kan nyuruh kita supaya kita hidup ini selamat dunia, selamat akhirat. Dia malah nggak percaya. Maka itu Allah katakan di 53-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. Hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi misalnya siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada satu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat Allah itu kecuali kaum itu yang merubah. Dia merubah itu maksudnya dia menjadi nggak baik, dia menjadi orang yang dari beriman menjadi tidak beriman, ya siksa Allah datang karena kezaliman mereka, karena dosa-dosa mereka. Maka itu Allah katakan 54-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kada bi'ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayati rabbihim fa'ahlaknahum bidunubihim wa aghraqna ali fir'aun wa kullum kanu zalimin. Keadaan mereka itu serupa dengan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun serta orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Jadi Allah kalau sudah diberi kesempatan masih enggak juga, diberi kesempatan enggak juga, ya ditenggelamin. Makanya Allah itu kalau orang misalnya berbuat salah nih sekali, Allah sih memaafkan, barangkali dia berubah berbuat dosa lagi kedua, masih barangkali dia berbuat dosa lagi ketiga, masih barangkali dia berubah. Tapi kalau terus nggak juga, ditenggelamin tuh, tenggelamin. Nah, makanya Allah katakan dia tuh kayak Fir'aun. Ya kalau Fir'aun itu tenggelam dalam laut, kalau di kayak orang misalnya ya zaman kita sekarang ya bukan dia tenggelam, mungkin bahaya, musibah atau harkat derajatnya jatuh bisa. 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrat dawabbi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah itu adalah orang kafir karena mereka tidak beriman. Jadi saya pikir dulu orang yang paling buruk itu lalar hijau di comberan, atau enggak? Orang paling buruk di sisi Allah itu ya orang kafir itu. Dunia binasa, akhirnya masuk neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya
Makanya kita bersyukur ya ada Qurannya. Ada satu petunjuk ya yang lurus. Kalau nggak ada Quran kita nggak ada standar. Yang ngikutin buku ya buku berubah. Standar hari ini keputusan apa kayak pejabat itu ya bisa berubah. Ganti pejabat berubah lagi keputusannya. Kalau Quran nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tetap aja seperti ini. Dan Allah katakan di 56-nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya di setiap kalinya dan mereka tidak akan takut akibat-akibatnya. Ada juga orang-orang kafir itu biasanya dia berkhianat. Kayak orang Yahudi itu sudah perjanjian dikhianati. Ya, orang beriman juga begitu. Ya dia nggak takut sama Allah apalagi pada manusia. Kalau orang yang beriman kan dia takut sama Allah. Karena apa ya? Karena mereka takut akan azab Allah kan. Makanya kalau orang yang seperti itu Allah katakan di 57-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma tashqafannahum fil harab fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Jika menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran dari kekhianatan mereka itu. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang beriman, jadi orang yang beramal soleh, dan tetap kuat dalam iman takwa kita. Dan berlindunglah kita kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk, yang selalu mengajak kita kepada jalan yang tidak benar.